Vina Safira akan mempresentasikan tentang pengertian risiko operasional. Jadi, risiko operasional adalah risiko yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem maupun adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Jenis-jenis risiko operasional diantaranya internal fraud dan external fraud, praktik ketenaga kerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktik bisnis, kerusakan aktiva milik bank, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses maupun eksekusi pekerjaan. Risiko inherent. Risiko inherent merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis syariah sebelum adanya upaya maupun tindakan untuk mengubah kemungkinan dan dampak risiko. Adapun risiko yang melekat pada risiko operasional diantaranya penggunaan teknologi tinggi, pertumbuhan e-commerce, akuisisi, merger dan konsolidasi, penyedia jasa bervolume, teknik pengurangan risiko, serta penggunaan sumber-sumber luar. Islamic Financial Service Board. Ini adalah lembaga yang memfokuskan kegiatannya sebagai pengaturan standar internasional di bidang pengaturan keuangan dan pengawasan Islam, terutama melakukan standar kehati-hatian dan transparansi untuk lembaga keuangan Islam internasional. Tujuannya untuk melaksanakan sosialisasi dan program edukasi perbankan dan keuangan yang telah diperoleh melalui workshop dan seminar ke berbagai negara guna mendapatkan masukan dari otoritas dan industri tentang best practice dalam sebaik-baiknya penyempurnaan program dan standar Islamic Financial Service Board. Prinsip tentang pedoman perilaku bisnis yang ditetapkan Islamic Financial Service Board. Yang pertama, prinsip kejujuran dan keadilan. Kedua, prinsip kerawatan dan ketekunan. Yang ketiga, prinsip kemampuan. Yang keempat, prinsip know your customer. Yang kelima, prinsip informasi kepada klien. Yang keenam, prinsip-prinsip konflik kepentingan dan kewajiban. Dan yang ketujuh adalah prinsip kepatuhan syariah. Kategori resiko operasional. Yang pertama, resiko kegagalan proses internal adalah resiko yang terjadi dalam internal organisasi yang disebabkan salah prosedur dalam pengelolaannya. Contohnya, dokumentasi tidak lengkap, kesalahan transaksi, dan sebagainya. Yang kedua, resiko kesalahan mengelola sumber daya manusia. Resiko ini terjadi akibat kelalaian yang disengaja ataupun tidak disengaja. Contohnya, kecelakaan kerja, pelatihan karyawan yang buruk, dan sebagainya. Yang ketiga, resiko sistem. Resiko ini berkaitan dengan kerusakan pada komputer, contohnya kerusakan data, kesalahan pemrograman, dan sebagainya. Yang keempat, resiko eksternal adalah resiko yang terjadi di luar kendali organisasi, contohnya perampokan, bencana alam, kebakaran, dan sebagainya. Frekuensi versus dampak. Resiko operasional yang terjadi adalah akibat frekuensi seberapa sering kejadian tersebut terjadi dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan. Resiko yang frekuensinya sering namun dampak terjadinya kecil bisa diterima oleh Bank Islam. Misalnya, kesalahan dalam transaksi. Resiko ini dapat diterka probabilitas kejadiannya dan lebih memungkinkan untuk dicegah dengan penekanan kontrol internal yang baik. Resiko yang frekuensinya rendah, namun bisa berdampak yang besar seperti bencana alam, bisa dikelola misalnya dengan membagi dan atau mentransfer resiko tersebut. Ada 4 jenis utama kejadian. Yang pertama, low frequency atau low impact. Perusahaan atau bank mengabaikan kejadian ini karena biaya untuk mengelola dan memonitorinya lebih tinggi dari kerugian yang akan timbul. Yang kedua, low frequency atau high impact merupakan kejadian yang paling menentang pada perusahaan atau bank. Kejadian ini dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar, bahkan membuat bangkrut.
Yang ketiga, high frequency atau low impact. Kejadian ini dikelola untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Yang keempat, high frequency atau high impact. Kejadian yang tidak relevan untuk dikelola karena apabila jenis kejadian ini terjadi, maka perusahaan atau bank cepat bangkrut. Secara umum, manajemen operasional hanya fokus kepada low frequency atau high impact dan high frequency atau low impact. Nama saya Neti Fitri Prastiani. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penerapan manajemen resiko. Penerapan manajemen resiko untuk resiko operasional bagi bank syariah, baik secara individual maupun bagi bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan, mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS, yang mana di dalamnya memiliki tugas yang pertama, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS, sumber daya insani, dan organisasi manajemen resiko operasional. Yang kedua yaitu kebijakan, prosedur, dan penerapan limit. Bank Syariah menambahkan beberapa hal dalam ketiga aspek tersebut. Yang pertama, strategi manajemen resiko. Yang kedua ada tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi resiko. Yang ketiga ada kebijakan dan prosedur. Dan yang keempat ada limit. Penerapan limit untuk resiko operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum. Yang ketiga yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko, serta informasi manajemen resiko operasional. Yang pertama, identifikasi dan pengukuran resiko operasional. Bank Syariah harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur resiko operasional, antara lain frekuensi dan dampak dari kegagalan dan kesalahan sistem, kelemahan sistem administrasi, kegagalan hubungan dengan nasabah, dan ataupun kesalahan pembukuan. Selanjutnya yang kedua yaitu pemantauan resiko operasional. Bank Syariah harus melakukan pemantauan resiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur resiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama bank, antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian internal dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh resiko operasional. Selanjutnya yaitu pengendalian resiko operasional. Dalam penerapan pengendalian resiko operasional, Bank Syariah dapat mengembangkan program untuk memitigasi resiko operasional. Selanjutnya, sistem informasi manajemen resiko operasional, yaitu bank harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap resiko operasional yang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan pengguna. Materi selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal harus dibentuk untuk memastikan ketercukupan kerangka manajemen resiko dan kepatuhan dengan kebijakan internal yang didokumentasikan mengenai sistem manajemen resiko. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan ataupun penyalahgunaan lainnya. Suatu pengendalian sistem yang efektif juga memerlukan pemisahan tugas-tugas dan personil yang sesuai serta tidak membebani tugas dan tanggung jawab yang dapat menciptakan konflik. Saya Rio akan mencoba menjelaskan strategi anti-fraud. Fraud dalam kegiatan perbankan. Menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 399
POJK.03/2019 tahun 2019 tentang penerapan anti-strategi fraud bagi bank umum. Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, ataupun memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini peraturan strategi fraud yang diatur dalam POJK 39/2019 tersebut hanyalah berlaku bagi bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Adapun jenis perbuatan yang tergolong fraud terdiri atas kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan lain. Strategi fraud untuk bank umum. Penyusunan dan penerapan strategi fraud paling sedikit memuat 4 pilar yang terdiri dari pencegahan, deteksi, investigasi, dan pemantauan. Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti fraud yang efektif, bank wajib memperhatikan paling sedikit yang pertama kondisi lingkungan intern dan ekstern, yang kedua kompleksitas kegiatan usaha, yang ketiga jenis potensi dan risiko fraud, dan yang terakhir kecukupan sumber daya yang dibutuhkan. Prinsip kehati-hatian penyerahan sebagai pekerjaan kepada pihak lain menurut Bank Indonesia nomor 13/25/PBI/2019 tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. Bank penerbit kartu kredit bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada perusahaan penyedia jasa. Pekerjaan yang bisa dialihdayakan kepada penyedia jasa harus memiliki kriteria sebagai berikut: memiliki risiko yang rendah, tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi dalam bidang perbaikan, tidak terikat langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi proses operasional bank. Dalam melakukan alih-daya, bank wajib membuat perjanjian tertulis dengan perusahaan penyedia jasa yang mengatur hal-hal berikut: ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu pekerjaan, nilai kontrak, struktur biaya dan mekanisme pembayaran, hak kewajiban, dan tanggung jawab bank maupun perusahaan penyedia jasa, sanksi dan penalti, dan terakhir penyelesaian perselisihan. Terima kasih.